Coba deh, Anda bayangin satu diagram Venn di kepala Anda sekarang. Oke, diagram Venn ya. Iya. Nah, coba visualisasikan lingkaran yang sebelah kiri. Di situ Anda lihat sosok seorang kepala madrasah di daerah pedesaan gitu. Sosok yang identik sama sarung dan kitab kuning kan? Bener banget. Sosok yang wibawa agamanya kuat, rutinitasnya mimpin doa pagi, dan fokus utamanya tuh pendidikan akhlak dan nilai-nilai spiritual Islam. Paham, itu sangat tradisional ya. Nah, sekarang visualisasikan lingkaran di sebelah kanan. Di situ ada seorang full stack web developer. Wah, lompatannya jauh nih. Jauh banget. Seseorang yang hidupnya dihabiskan di depan layar monitor pakai dark mode, yang ngetik ribuan baris kode, terus ngebangun arsitektur database di cloud, dan kerjaannya debat soal efisiensi algoritma. Ya, anak IT banget lah pokoknya. Nah, biasanya kalau kita ngegambar dua lingkaran ini di dunia nyata, mereka tuh terpisah sejauh jutaan tahun cahaya kan? Kayak sama sekali nggak ada irisannya. Emang sangat jarang ada persinggungan sih. Di mata banyak orang, dua dunia itu tuh beroperasi pakai bahasa dasar yang sama sekali beda. Beda gimana maksudnya? Ya, dunia pesantren kan berurusan dengan interpretasi teks kuno, moralitas manusia yang kadang abu-abu, terus tradisi turun-temurun. Sedangkan dunia software engineering, itu beroperasi dengan logika biner yang tanpa ampun. 1 atau 0 gitu ya? Tepat, cuma ada 1 atau 0. Sistemnya jalan atau sistemnya crash. Nggak ada ruang buat perasaan di dalam sebuah kode program. Nah, yang bikin saya penasaran tuh gini. Gimana kalau ternyata ada satu institusi pendidikan menengah di daerah Garut, bukan di Jakarta Selatan loh ya, bukan di Silicon Valley, yang berhasil melakukan transformasi digital tingkat tinggi secara mandiri? Dan tanpa anggaran raksasa kan? Betul, tanpa anggaran gede. Jawabannya tuh ada pada dokumen yang kita pegang buat penelusuran mendalam kita kali ini. Ini adalah profil profesional dari Cecep Hilmi Nurdin. Oke. Dan waktu saya baca riwayat hidupnya, saya tuh merasa kayak lagi ngeliat anomali. Beliau ini wujud hidup dari irisan diagram Venn yang katanya mustahil tadi. Dan itu yang bakal jadi misi utama kita hari ini. Kita nggak cuma mau baca NCV seseorang aja ya. Ngebosenin kalau cuma baca CV mah. Bener banget. Misi kita tuh ngebongkar sebuah misteri. Gimana sih sebuah institusi pendidikan daerah bisa melompat jauh ke depan secara teknologi? Dan jawabannya ternyata bukan dengan beli software mahal dari luar ya. Bukan. Jawabannya adalah dengan nempatin seseorang yang punya identitas ganda ini di kursi kepemimpinan. Kita bakal bedah gimana logika komputasi dan empati pedagogis, kalau digabungin, itu bisa nulis ulang cara sebuah sekolah beroperasi. Menarik banget. Kalau dipikir-pikir, buat mahamin pola pikir yang se-out of the box ini, kita harus melacak ke hulunya dulu kan? Betul. Dari mana fondasinya berasal? Dari mana cara berpikirnya kebentuk? Mari kita lihat rekam jejak pendidikannya. Beliau ini ngabisin masa remajanya dari tahun 2004 sampai 2009 di Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango, Garut. Oh, Rancabango? Iya, dan yang menarik, beliau ngambil program Tahosus. Bagi Anda yang mungkin kurang familiar, Tahosus ini bukan sekedar sekolah agama biasa kan? Sama sekali bukan. Tahosus itu ibarat program akselerasi atau bootcamp intensif, tapi khusus buat ilmu-ilmu keislaman klasik dan bahasa Arab. Bootcamp gitu ya? Kayak diforsir belajarnya. Iya bener. Ini tuh lingkungan yang hiperfokus. Seorang remaja di program Tahosus itu harus ngisolasi diri dari gangguan luar buat membedah tata bahasa Arab yang rumit, menghafal teks, terus mahamin logika hukum atau fikih Islam. Wah, butuh disiplin mental yang gila-gilaan ya buat bisa bertahan. Sangat tajam. Makanya lulusannya punya pondasi analitis yang kuat. Oke, sampai di situ saya paham dan masuk akal lah. Lulus dari pesantren, punya pemahaman fundamental agama yang kuat. Tapi, setelah lulus, disinilah alurnya belok tajam banget. Belok kemana tuh? Beliau mendaftar ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ngambil S1 Teknik Informatika. Wow, dari pesantren ke IT. Dari belajar tafsir Al-Quran, tiba-tiba lompat ke belajar bahasa pemrograman C++ atau Java. Jujur aja nih, waktu saya baca ini saya agak skeptis. Skeptis gimana? Bukannya dua bidang ini butuh cara kerja otak yang bertolak belakang ya. Ilmu agama itu kan sangat filosofis, banyak nuansa, banyak perdebatan mazhab. Bener. Sementara ngoding itu, ya kayak yang Anda bilang tadi, sangat kaku. Jalan atau error.
Tidakkah transisi ini bikin seseorang ngalamin semacam gegar budaya kognitif? Kayak kaget gitu loh otaknya. Nah, justru disitulah letak jeniusnya perpindahan ini. Sekilas, emang kelihatannya kayak kontradiksi ya. Iya, kontradiksi banget. Tapi kalau kita perhatiin lebih dalam lagi mekanismenya, dua bidang ini sebenarnya nuntut satu kemampuan inti yang sama persis. Apa tuh? Penguasaan sintaksis atau struktur bahasa yang rumit untuk mecahin masalah. Oh, menarik. Gimana tuh penjabarannya? Gini, dalam bahasa Arab klasik, kalau Anda salah nulis satu harokat aja, maknanya bisa berubah total. Iya, fatal ya kalau salah harakat. Fatal banget. Nah, dalam pemrograman, kalau Anda lupa naruh satu titik koma di akhir baris, seluruh sistem bakal crash. Astaga, benar juga. Saya baru kepikiran koneksi itu. Jadi, ketelitian mutlak yang beliau pelajarin pas di pesantren UTU sebenarnya adalah persiapan mental yang sempurna buat ngelakuin debugging pada kode komputer. Tepat sekali. Teknik informatika tuh sekedar nasi beliau alat yang sama sekali baru, yaitu pemikiran komputasional. Computational thinking ya. Betul. Ini kemampuan buat ngelihat satu masalah yang raksasa, terus mecah-mecahnya jadi ratusan variabel dan fungsi kecil yang bisa diselesain satu persatu. Lulusan IT itu melihat dunia sebagai sistem yang bisa dioptimasi. Oke, jadi logikanya jalan. Tapi coba perhatiin langkah selanjutnya yang beliau ambil nih. Bertahun-tahun kemudian, di tahun 2019, beliau kembali ke UIN buat ngambil S2. Dan beliau nggak ngambil S2 IT kan? Enggak. Apakah beliau ngambil Magister Ilmu Komputer? Tidak. Beliau malah ngambil Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, ini dia. Ini yang bikin saya terdiam sejenak sih pas baca profilnya. Kenapa repot-repot kembali ke akar agama, padahal beliau udah punya keahlian teknis yang sangat mahal di pasar kerja modern. Ngapain balik lagi? Analogi gampangnya gini. S1 IT itu ngajarin beliau cara ngebangun infrastrukturnya, masang pipa-pipanya, ngerakit mesinnya. Oke, hardware dan sistemnya. Ya, tapi S2 PAI dan latar belakang pesantrennya itu ngasih beliau pemahaman tentang apa yang harus dialirkan lewat pipa-pipa tersebut. Isinya ya, software nilai-nilainya. Bener. Coba Anda bayangin deh, banyak banget kan programmer jago yang bisa bikin aplikasi super canggih, tapi aplikasinya tuh kering. Nggak ramah pengguna, dan gagal mahamin psikologi manusia. Sering banget itu. Banyak aplikasi pemerintah yang kayak gitu juga kan? Nah itu dia. Di sisi lain, banyak pendidik yang paham banget soal psikologi anak dan agama, tapi secara teknologi mereka gagap total. Gaptek lah kasarnya ya. Betul. Dengan ngegabungin S1 IT dan S2 PAI ini, beliau tuh ngebangun sebuah jembatan kokoh di antara dua titik buta tersebut. Beliau ngerti mesinnya, dan beliau juga ngerti manusianya. Wah, masuk akal sih penjelasannya. Tapi tunggu dulu nih, teori di bangku kuliah itu kan seringkali cuma indah di atas kertas aja ya. Maksudnya pas di prakteknya beda. Iya kan? Kita tahu sendiri banyak orang yang gelarnya berderet S1, S2, tapi begitu masuk ke dunia kerja yang penuh tekanan, mereka kebingungan. Dan kalau saya pura-puranya jadi HRD nih, yang lihat rekam jejak pekerjaan awalnya beliau, Pasti kelihatannya berantakan ya. jujur CV ini kelihatan berantakan banget, nggak linier sama sekali, kayak orang kutu loncat. Coba kita bedah deh, bagian mana yang menurut Anda kelihatan paling berantakan? Gini ya, tahun 2014 beliau pernah jadi staf tata usaha dan admin packing and distribution. Oke, admin gudang dan tata usaha. Terus di 2016 beliau kerja sebagai pramuniaga profesional alias pelayan toko ya di sebuah minimarket besar. Sempat juga jadi desain graphics. Lompat ke desain visual. Iya, dan di tengah-tengah itu semua, beliau jadi tim leader dan koordinator kontingen Provinsi Jawa Barat buat acara PON 19 dan Peparnas 15. Itu acara olahraga skala nasional loh. Makanya, maksud saya, apa sih benang merah antara melayani pembeli di minimarket, ngepacking barang, ngurusin ratusan atlet provinsi, dan menjadi ahli IT? Bukankah ini terkesan kayak orang yang lagi kebingungan nyari jati diri? Saya paham banget kenapa Anda ngelihatnya kayak gitu. Secara tradisional, kita kan diajarin kalau karir yang sukses itu bentuknya kayak tangga lurus ke atas. Bener, dari staf IT, supervisor IT, manajer IT, gitu kan harusnya? Ya, harusnya gitu kan kata buku teks. Tapi buat jadi seorang inovator yang beneran mendobrak, karir itu lebih mirip kayak proses ngumpulin bahan baku dari berbagai benua.
Ngumpulin bahan baku. Betul. Semua pekerjaan yang tampaknya nggak nyambung tadi, itu sebenarnya lagi ngelatih satu skill krusial yang jarang banget dimiliki orang IT murni. Namanya empati operasional. Empati operasional. Baru dengar saya istilah ini. Gimana tuh penjabarannya dalam konteks pengalaman ini? Mari kita ambil contoh pas beliau jadi pramuniaga di minimarket. Bagi Anda yang lagi dengerin dan pernah kerja di sektor retail, Anda pasti tahu banget kalau itu adalah simulasi stres tingkat tinggi. Wah, ngadepin customer tiap hari ya? Bener, Anda harus berhadapan sama pelanggan yang tiba-tiba marah karena diskon yang nggak berlaku, antrian kasir panjang, dan komplain yang seringnya nggak rasional. Ngeselin banget pasti tuh. Sangat. Tapi pengalaman ini tuh ngajarin beliau cara meredakan konflik manusia secara langsung di lapangan. Terus kalau dibandingin sama pengalamannya di PON gimana? Nah, bayangin pas beliau jadi koordinator kontingen PON. Mindahin ratusan atlet lintas kota, mastiin jadwal tanding mereka nggak bentrok, ngatur konsumsi, dan berhadapan sama ego berbagai pihak pemerintahan. Skala raksasa. Tepat. Itu ngebentuk kapasitas kepemimpinan di bawah tekanan yang luar biasa. Oke, jadi kalau saya gabungin ya, ketika nanti beliau harus ngadepin orang tua murid yang datang marah-marah soal nilai anaknya, atau ngadepin guru-guru senior yang nolak pakai teknologi baru, Beliau nggak akan panik. karena beliau udah pernah ngadepin pelanggan minimarket yang ngamuk dan birokrasi acara olahraga level provinsi. Wah, gila sih ini, kayak lagi ngumpulin Infinity Stones gitu. Anda nangkep poinnya. Dan inilah kelemahan terbesar dari banyak produk teknologi pendidikan atau edtech zaman sekarang. Kelemahan gimana tuh? Perusahaan teknologi raksasa itu kan biasanya mempekerjakan programmer jenius ya. Tapi programmer ini mungkin seumur hidupnya belum pernah nenangin anak SMA yang nangis kejar karena gagal ujian. Atau belum pernah harus bagiin seragam ke 200 anak sekolahan secara barengan ya? Bener banget. Akibatnya, mereka ngedesain software yang kelihatannya bagus banget secara visual, canggih, tapi malah nyangserain guru dan murid pas beneran dipakai di kelas. Karena mereka nggak punya empati operasional tadi. Betul. Pengalaman kerja beliau yang Anda sebut berantakan tadi justru ngasih beliau wawasan level jalanan yang nggak diajarin di kelas pemrograman manapun. Wow, jadi rentetan pekerjaan acak itu sebenarnya adalah proses beliau ngelakuin riset lapangan secara nggak langsung ya. Riset tentang perilaku manusia dan manajemen harian. Sangat komprehensif risetnya. Dan itu ngebawa kita ke babak utama dari diskusi kita ini. Fase di mana seluruh amunisi yang udah dikumpulin ini akhirnya ditembakkan secara bersamaan. Sang arsitek madrasah digital. Nah, ini puncaknya. Pada tahun 2020, beliau menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Yapika Kurnia di Garut. Dan disinilah keajaiban dari perpaduan multidisiplin itu benar-benar terjadi. Coba kita bayangin skenario umumnya dulu ya, biar dapat perbandingannya. Kalau sebuah sekolah menengah di daerah pengen ngelakuin digitalisasi, apa yang biasanya terjadi? Biasanya panggil vendor IT dari luar. Bener, kepala sekolah akan rapat berbulan-bulan sama vendor. Anggaran yang keluar bisa puluhan juta rupiah, terus akhirnya dapat software lemot yang susah banget dipakai. Dan guru-guru ujungnya pada ngeluh. Pasti, servernya sering mati pas lagi ujian sekolah. Kepala sekolah cuma bisa neken vendor, telepon marah-marah minta perbaikan. Sebuah siklus yang sangat klasik. Tapi di Yapika Kurnia ini, profil yang kita baca nyatet kalau kepala madrasahnya sendiri yang ngelakuin development menggunakan React.js, Tailwind CSS, dan Firebase. Luar biasa kan? Banget. Tolong jelasin ke kita semua deh, seberapa advance sih tumpukan teknologi ini sebenarnya? Untuk ngasih gambaran buat Anda yang dengerin, teknologi ini tuh bukan main-main. React.js dan Tailwind CSS itu ibarat arsitektur dan desain interior visual dari sebuah rumah digital. Jadi buat tampilan depannya ya? Iya, keduanya mastiin sistem berjalan sangat cepat, interaktif, dan tampilannya tuh cantik. Nggak kaku kayak website instansi zaman dulu yang menunya kotak-kotak kaku gitu loh. Ah, paham. Yang jadul banget itu. Terus kalau Firebase? Sementara Firebase itu ibarat sistem saraf pusat dan berangkas otomatismenya. Ini adalah teknologi tingkat perusahaan atau enterprise level buatan Google. Buatan Google, berarti standar industri dong? Standar tertinggi malah. Teknologi yang sama persis dipakai oleh perusahaan startup bernilai jutaan dolar di Silicon Valley. Dan beliau ngebangun semua itu sendiri. Sebagai kepala madrasah loh. Ini kan gila. Bukannya ngedelegasiin ke pihak ketiga, beliau malah buka laptop, ngoding, dan nulis logika database-nya sendiri. Mengotorkan tangannya sendiri istilahnya. Iya, beliau mengembangin sistem CAT atau Computer Assisted Task yang terintegrasi Firebase, bikin automasi presensi, sampai koperasi digital.
pertanyaan saya nih, kenapa sih harus repot-repot bikin sendiri? Kenapa nggak beli aja gitu ya? Kan lebih gampang beli yang udah jadi, tinggal pakai. Apakah ini murni karena masalah minimnya anggaran sekolah di daerah? Anggaran itu tentu jadi salah satu faktor ya. Tapi ada alasan filosofis yang jauh lebih dalam dari itu. Apa alasannya? Ketika sebuah sekolah beli software dari luar, itu tuh kayak beli setelan jas ready to wear yang ukurannya umum. Ukuran SML gitu ya? Bener. Seringkali kelonggaran di bagian bahu atau kependekan di bagian lengan. Sekolah akhirnya terpaksa harus mengubah kebiasaan dan budaya mereka biar muat ke dalam paksaan sistem software tersebut. Oh, manusianya yang disuruh adaptasi ke mesinnya. Tepat. Dan seringkali, software pihak ketiga itu cuma memindahkan kebiasaan lama yang buruk ke bentuk digital, bukannya nyelesain akar masalahnya. Ah, ini analogi yang menarik banget, setelan jas yang dipaksakan. Ya, sebaliknya nih, ketika kepala sekolahnya sendiri adalah seorang full stack developer, ia bertindak kayak penjahit khusus yang bikin jas bespoke. Langsung diukur di badan penggunanya dong berarti. Benar banget. Beliau tahu persis gimana budaya guru-gurunya pas absen tiap pagi. Beliau tahu secara detail kecepatan internet rata-rata siswanya di Garut itu seberapa. Jadi bikin sistem yang menyesuaikan realita lapangan ya? Iya, makanya beliau bisa merancang sistem ujian KAT yang sangat ringan dan anti gangguan. Ketika ada bug atau fitur yang kurang pas dikeluhkan sama guru, beliau nggak perlu kirim tiket keluhan ke vendor terus nunggu 2 minggu. Bisa langsung dibenerin saat itu juga ya? Sore itu juga bisa selesai. Ini tuh bukan sekedar digitalisasi biasa. Ini adalah penulisan ulang sistem operasi pedagogis sekolah tersebut. Menulis ulang sistem operasi pedagogis. Saya suka banget kalimat itu. Dan ada satu insight yang menurut saya sangat brilian di sini. Apa itu? Karena beliau ngegabungin posisi sebagai pemimpin institusi dan keahlian teknis secara langsung, beliau secara nggak sadar nyiptain sebuah psychological safety. Rasa aman psikologis bagi warga sekolah. Betul. Kalau sistem ujiannya tiba-tiba crash di tengah jalan, murid-murid itu nggak perlu panik lebay. Guru pengawas juga nggak perlu stres nelpon pusat bantuan yang entah ada di mana. Karena penciptanya ada di ruangan sebelah ya. Bener, kepala sekolah mereka ada di sana, tinggal refresh database, selesai. Kecepatan adaptasinya tuh seketika. Tapi jujur, ada satu hal yang masih ngeganjal di pikiran saya dari tadi. Hal apa tuh yang ngeganjal? Risiko burnout atau kelelahan yang ekstrim. Maksud saya jadi kepala sekolah aja itu kan udah pekerjaan purna waktu. Full-time job yang berat. Sangat berat, ngurusin birokrasi, ya Yen? Ngurus akreditasi, dana bos, rapat orang tua murid, nanganin siswa yang bermasalah. Terus ditambah lagi harus jadi developer tunggal buat infrastruktur digital satu sekolah. Memang kedengarannya mustahil. Kapan beliau tidurnya coba? Bukankah ini justru model kepemimpinan yang rapuh karena terlalu bergantung pada satu figur pahlawan super? Kalau beliau sakit, gimana? Itu adalah kritik yang sangat tajam dan super valid. Memang ada risiko ketergantungan yang kita sebut single point of failure. Nah iya, titik kegagalan tunggal. Tapi kita harus ingat satu hal mendasar tentang prinsip software engineering. Apa itu? Tujuan utama kita nulis kode adalah buat ngotomatisasi pekerjaan yang berulang. Tujuannya biar kita nggak perlu ngelakuin pekerjaan clerical itu lagi selamanya. Oh, jadi beliau bikin sistem supaya kerjanya lebih enteng. Benar banget. Beliau ngebangun otomasi presensi dan sistem ujian digital itu justru supaya energi administrasi yang biasanya terkuras berjam-jam tiap harinya, kini bisa selesai otomatis dalam hitungan detik. Wah, mind-blowing sih ini. Paradigmanya tuh dibalik sama beliau. Beliau rela ngoding secara intens, begadang di awal-awal supaya sistemnya jalan. Nah setelah otomatis, beliau punya waktu jauh lebih banyak buat jadi pemimpin moral dan ngurusin manusianya. Wow, jadi teknologi itu dipakai buat membebaskan waktunya dari urusan kertas-kertas, sehingga beliau bisa lebih fokus pada pendekatan human touch ala pesantrennya tadi. Tepat sekali, itu esensi teknologinya. Masuk akal banget, dan ngomong-ngomong soal pendekatan ke siswa nih, ada satu detail terakhir di dokumen ini yang menurut saya wajib banget kita bahas. Yang mana tuh? Beliau ternyata nyusun sebuah kurikulum coding khusus buat para siswanya di madrasah tersebut.
Ini nggak main-main loh. Ini adalah langkah yang sangat visioner. Coba deh kita tempatkan inisiatif ini di dalam konteks yang pas. Konteks madrasah ya. Betul. Ini kan Madrasah Aliyah, sekolah yang akar tradisinya sangat kuat pada nilai-nilai agama Islam. Dengan memasukkan kurikulum coding tingkat menengah, beliau itu lagi ngirim sebuah pesan yang sangat jelas ke murid-muridnya. Pesan kayak kalian nggak harus milih antara agama atau IT gitu. Persis. Pesannya adalah, kalian nggak perlu milih antara menjadi orang yang religius atau menjadi ahli teknologi modern. Kalian harus menjadi keduanya sekaligus. Merinding sih saya bayangin jadi anak muridnya. Di pagi hari, mereka duduk, belajar fikih, belajar akhlak, dan mengkaji ayat suci. Terus siangnya gimana? Siangnya, mereka belajar logika algoritma, belajar proses looping, dan nyusun kerangka website. Beliau tuh kayak lagi mentransfer DNA atau identitas gandanya secara langsung ke generasi berikutnya. Supaya mereka siap tempur ya? Iya. Beliau pengen mastiin kalau murid-murid dari pedesaan Garut ini punya amunisi yang cukup buat bersaing sama anak-anak dari sekolah internasional yang ada di ibu kota. Dan lebih dalam lagi dari sekedar daya saing nih. Dengan ngajarin coding yang dilandasin sama akhlak madrasah, beliau sebenarnya lagi nyiptain generasi teknologi masa depan yang punya kompas etika. Kompas etika di dunia digital. Bener, di saat dunia luar tuh lagi parno banget soal kecerdasan buatan atau AI yang nggak etis, atau algoritma sosial media yang bias, atau masalah peretasan data. Yang akhir-akhir ini sering banget kejadian tuh. Nah, itu. Madrasah ini justru lagi mencetak calon-calon developer yang dari awal banget udah dilatih soal tanggung jawab moral dan batasan agama. Ini adalah sebuah ekosistem yang luar biasa mandiri dan future-proof. Bener-bener anti rapuhnya. Kalau kita tarik mundur sedikit nih, dan ngelihat gambaran utuhnya dari atas, apa sih makna perjalanan profil ini buat Anda yang sekarang lagi dengerin? Pasti banyak yang merasa relate sih. Pasti. Mungkin hari ini Anda lagi merenungi karir Anda sendiri. Terus Anda ngelihat resume Anda dan ngerasa, aduh, pengalaman saya kok loncat-loncat nggak jelas ya? Pernah kerja beda-beda bidang gitu ya? Iya. Kayak saya pernah kuliah sastra, terus sempat kerja di event organizer, terus sekarang tiba-tiba iseng-iseng ngambil kursus data science. Saya ngerasa tertinggal nih dari teman-teman yang karirnya mulus linear di satu bidang aja dari awal. Profil Pak Cecep ini tuh jadi pengingat keras buat kita semua, bahwa konsep karir yang linear itu mungkin udah mulai usang di zaman sekarang. Udah nggak relevan lagi ya? Nggak selalu. Pengalaman Anda yang kelihatannya terpisah-pisah tadi, betapapun anehnya, itu adalah kepingan puzzle yang eksklusif cuma milik Anda seorang. Anda nggak akan pernah tahu gambar utuh puzzle-nya itu apa. Sampai Anda tiba di satu titik momen, di mana dunia menuntut Anda buat menggunakan semua pengalaman itu secara bersamaan. Betul banget. Menghadapi omelan pembeli di minimarket itu ternyata ngelatih kesabaran buat ngadepin guru senior yang kolot. Nyusun logistik acara olahraga antar provinsi, ternyata itu adalah simulasi awal buat merancang arsitektur jaringan database. Dan menghafal detail teks tata bahasa Arab kuno ternyata adalah pondasi mental buat ketelitian nulis sintek React.js tanpa error. Semuanya bermuara jadi satu senjata mematikan. Benar. Inovasi yang benar-benar mendobrak itu paling sering lahir di persimpangan 2 atau 3 bidang yang kelihatannya nggak berkaitan sama sekali. Karena spesialisasi yang terlalu sempit itu seringkali malah nyiptain rabun jauh. Rabun jauh gimana maksudnya? Ketika Anda cuma menguasai satu ujung tombak teknologi, tapi kaki Anda nggak berpijak di atas interaksi manusia sehari-hari, Anda cuma akan bikin alat yang nggak ada gunanya. Tapi ketika Anda punya dua-duanya, disitulah Anda nyiptain solusi yang benar-benar dipakai dan berdampak. Menutup penelusuran kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran yang agak provokatif nih buat Anda renungkan. Boleh, silakan. Di era transformasi digital ini, kita tuh sering banget terpukau sama presentasi muluk-muluk dari perusahaan raksasa teknologi dengan dana investasi miliaran ya. Yang selalu jualan mimpi besar ya. Iya kan? Namun coba pikirin ini. Jika sebuah madrasah lokal di pedesaan Garut bisa punya infrastruktur digital kelas atas kayak sistem ujian CAT, otomasi presensi, dan manajemen data yang beroperasi layaknya startup elit, hanya karena kepala sekolahnya berinisiatif merakitnya sendiri dari nol? Nah, pertanyaannya adalah, terus apa alasannya bagi institusi-institusi pendidikan raksasa dengan dana triliunan rupiah di luar sana yang sampai hari ini masih aja terjebak sama sistem IT yang lamban dan birokrasi yang berbelit? Wah, ini jadi sindiran keras sih buat industri pendidikan formal.
Mereka kan sering banget sembunyi di balik alasan kurangnya dana buat nutupin rasa malas berinovasi. Sangat menohokkan. Jangan-jangan, dan ini yang jadi pemikiran akhirnya, masa depan yang sesungguhnya dari teknologi pendidikan di negara kita ini sama sekali nggak lagi dibahas di ruang rapat gedung kaca pencakar langit di ibu kota. Melainkan di tempat yang nggak terduga ya. Betul, melainkan secara diam-diam dan sangat elegan, masa depan itu lagi dirakit baris demi baris, fungsi demi fungsi, di balik meja seorang kepala sekolah madrasah bersarung. Sebuah kesimpulan yang luar biasa kuat. Terima kasih ya buat Anda yang udah ikut menyelam bareng kita hari ini. Semoga dapat banyak insight baru. Pastinya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.